Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas integral lipat 2 atas persegi panjang. Langsung saja pada contoh soalnya sebagai berikut. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan menghitung dengan menggunakan integral Riemann. Langkah pertama, kita gambar dari fungsi 2x plus 5y kuadrat min 20 didapatkan grafik seperti berikut. Yang kedua, dari grafik itu kita akan membagi alasnya menjadi 16 bagian dengan batasan x 0 sampai 2 dan y 0 sampai 4. Kemudian kita dapat grafik alasnya di setiap partisinya sebagai berikut. Untuk mencari integral Riemann, pertama yang kita perlukan adalah nilai delta AK. Delta AK adalah luas setiap partisi, yang mana delta AK itu rumusnya delta EK dikali delta YK. Dari gambar berikut, delta EK sama dengan 1 dan delta YK sama dengan 0,5, sehingga diperoleh nilai delta AK-nya 0,5. Selanjutnya, perhatikan gambar grafik alas berikut ini. Sehingga dari gambar itu kita dapat memperoleh nilai X dan Y-nya. Nilai X dan Y-nya kita peroleh dari titik-titik contoh, sehingga diperoleh nilai titik-titiknya sebagai berikut. Setelah ketemu nilai X dan Y-nya, kita substitusikan ke dalam fungsi 2x plus 5y kuadrat min 20, sehingga diperoleh nilai x bar 1, y bar 1 sampai dengan nilai x bar 16, y bar 16 sebagai berikut. Kemudian, untuk menghitung integral Riemann, yaitu dengan menjumlahkan titik-titik contoh yang sudah disubstitusikan ke dalam fungsi dan dikalikan dengan delta AK. Dari titik-titik contoh yang sudah disubstitusikan tadi menghasilkan nilai 137,005 dan delta AK-nya 0,5, sehingga kita dapat menaksir nilainya 68,5. Yang kedua, dengan menggunakan teorema Fubini. Teorema Fubini adalah perhitungan dengan menggunakan integral ganda, yang mana dengan mengintegralkan 2 kali. Soal di atas akan diintegralkan terhadap X terlebih dahulu, yaitu dari batasan 0 sampai 4, kemudian 0 sampai 2. Tetapi ketika menggunakan integral Fubini, yang diintegralkan yang dari dalam dahulu. Di sini akan diintegralkan terhadap X. Yang pertama kita mengintegralkan 0 sampai 2 dan selanjutnya mengintegralkan terhadap 0 sampai 4, sehingga integral terhadap X diperoleh 69,33. Selanjutnya diintegralkan terhadap Y, yaitu dengan batasan dari 0 sampai 2 kemudian 0 sampai 4 dengan dy dx. Pertama kita integralkan dengan batasan 0 sampai 4, terus kemudian kita integralkan lagi dengan batasan 0 sampai 2, sehingga integral terhadap y diperoleh hasil 69,33. Hasil dari pengintegralan terhadap X dan Y hasilnya sama, maka di sini kita boleh mengintegralkan terhadap X dulu atau Y dulu. Di situ kita bisa menggunakan salah satu cara atau keduanya, tergantung dari soal. Misal dia mudah
diintegralkan terhadap Y dulu, maka kita bisa menggunakan rumus diintegralkan terhadap Y terlebih dahulu. Begitu sebaliknya. Setelah kita menghitung fungsi tersebut dengan menggunakan Riemann dan teorema Fubini, hasilnya menghasilkan hasil yang berbeda. Mengapa perhitungan dengan menggunakan integral Riemann dan teorema Fubini hasilnya berbeda? Karena pada saat menghitung dengan definisi, yang kita hitung adalah balok. Sedangkan bentuk yang sebenarnya itu bukan balok yang utuh, melainkan balok yang bagian atasnya itu membentuk sebuah kurva, sehingga bagian atas balok ada kemiringan. Nah, sesuai dengan definisi Riemann, formula yang dipakai adalah luas alas dikali tinggi, di mana tinggi yang dipakai adalah titik tengah, sehingga jelas di situ ada selisih volume yang harusnya dari gambar yang sebenarnya dengan balok yang utuh. Nah, selisih itu yang menyebabkan perbedaan antara perhitungan nilai eksak dan Riemann. Oleh karena itu, semakin banyak partisi maka semakin mendekati perhitungan nilai eksaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum.